panas di tubuh militer Malaysia ternyata belum benar-benar padam. Setelah Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghentikan sementara sejumlah pengadaan alutsista karena dugaan skandal, kini muncul fakta baru yang justru memperluas kekhawatiran publik. Bukan hanya soal kapal perang atau sistem besar bernilai miliaran ringgit, tetapi daftar pengadaan yang lebih mendasar yang seharusnya tidak bermasalah ikut terseret. Salah satunya adalah pembelian amunisi 30 mm untuk kendaraan tempur lapis baja tentara darat Malaysia. Isu ini langsung memantik reaksi keras masyarakat, bukan semata karena anggaran, melainkan karena menyentuh pertanyaan paling sensitif. Apakah industri pertahanan Malaysia benar-benar seburuk itu, bahkan untuk urusan peluru? Penghentian mendadak oleh Perdana Menteri. Keputusan Anwar Ibrahim menghentikan sementara proses pengadaan bukan keputusan ringan. Ini sinyal kuat bahwa pemerintah melihat ada persoalan struktural, bukan sekadar kesalahan teknis. Semua pembelian aset militer dan kepolisian yang tengah berjalan diminta untuk dikaji ulang, terutama yang melibatkan kontrak bernilai besar dan vendor tertentu. Langkah ini diambil setelah laporan internal dan penyelidikan anti korupsi mengindikasikan adanya praktik tidak sehat dalam proses tender. Mulai dari harga yang membengkak, spesifikasi yang disesuaikan untuk vendor tertentu, hingga dugaan markup yang sulit dijelaskan secara logis. Daftar pengadaan bermasalah mulai terbuka. Seiring waktu, satu persatu item pengadaan mulai dibicarakan publik. Tidak hanya platform besar seperti kapal atau kendaraan tempur, tetapi juga komponen pendukung yang seharusnya relatif murah dan mudah didapat. Disinilah nama amunisi 30 mm muncul. Amunisi ini lazim digunakan oleh APC atau IFV modern untuk menghadapi target ringan, kendaraan lapis baja ringan, hingga dukungan infanteri. Secara global, ini bukan munisi eksotis. Banyak negara memproduksinya sendiri atau mendapatkannya dengan harga kompetitif di pasar internasional. Namun, ketika muncul dugaan bahwa pengadaan munisi ini justru masuk dalam daftar bermasalah, publik Malaysia mulai mempertanyakan di mana letak kegagalannya. Kenapa amunisi 30 mm menjadi sorotan? Reaksi warga Malaysia di media sosial sangat keras. Bukan karena nilai strategisnya saja, tetapi karena simboliknya. Peluru 30 mm dianggap sebagai produk militer yang sederhana, murah dibandingkan sistem senjata utama, dan sudah diproduksi massal di banyak negara. Ketika muncul kesan bahwa pembelian amunisi ini pun over budget atau bermasalah, kepercayaan publik runtuh. Muncul komentar sinis bahwa industri pertahanan Malaysia bahkan tidak sanggup mengelola produksi atau pengadaan peluru kecil tanpa skandal. Ini bukan sekadar ejekan. Ini refleksi kekecewaan publik terhadap ekosistem pertahanan nasional yang dianggap gagal berkembang secara sehat. Industri pertahanan. Masalahnya di mana? Secara teori, Malaysia memiliki basis industri pertahanan. Namun masalah utamanya bukan pada kemampuan teknis semata, melainkan pada tata kelola. Banyak proyek pertahanan di masa lalu menghadapi masalah serupa, keterlambatan, pembengkakan biaya, hingga hasil yang tidak sesuai spesifikasi. Dalam konteks amunisi, masalah bisa terjadi di banyak titik. Mulai dari penunjukan vendor tanpa kompetisi sehat, ketergantungan pada perantara, hingga struktur kontrak yang memberi ruang besar untuk markup harga. Ketika proses ini dibiarkan bertahun-tahun, maka bahkan pengadaan paling dasar pun berubah menjadi ladang masalah. Dampak langsung ke kesiapan tempur. Isu ini bukan hanya soal uang negara. Amunisi adalah jantung kesiapan tempur. Tanpa stok memadai, kendaraan tempur secanggih apapun menjadi pajangan. Jika pengadaan munisi tersendat karena audit, penyelidikan, atau pembatalan kontrak, maka dampaknya langsung ke unit operasional. Latihan dibatasi, kesiapsiagaan menurun, dan dalam skenario terburuk, kemampuan tempur nyata ikut terdampak. Inilah yang membuat isu amunisi 30 mm terasa jauh lebih serius dibandingkan sekadar angka di laporan keuangan. Pesan politik dan militer dari pemerintah. Dengan menghentikan sementara pengadaan, Anwar Ibrahim mengirim dua pesan sekaligus. Ke publik, ia menunjukkan sikap tegas terhadap dugaan korupsi. Ke militer dan industri, ia memberi peringatan bahwa era pengadaan tanpa akuntabilitas harus diakhiri. Namun langkah ini juga membawa risiko. Jika reformasi berjalan lambat atau setengah hati,
maka Malaysia bisa terjebak dalam stagnasi modernisasi militer di saat kawasan justru semakin dinamis dan penuh ketegangan. Skandal pengadaan militer Malaysia hari ini bukan sekadar soal kapal gagal, kendaraan mahal, atau peluru 30 mm. Ini tentang sistem, tentang bagaimana sebuah negara mengelola pertahanannya, uang rakyatnya, dan kepercayaan publiknya. Ketika masyarakat mulai mempertanyakan hal paling mendasar, bahkan soal peluru, itu tanda bahwa masalahnya sudah sangat dalam. Jika tidak dibenahi secara serius, bukan hanya reputasi industri pertahanan yang runtuh, tetapi juga kredibilitas kekuatan militer itu sendiri. Dan inilah alasan mengapa panas di tubuh militer Malaysia belum benar-benar selesai.